Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فنوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan Nuzhatin Nazar lil Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai mengenai membahas mengenai al-hadits al-mardud atau al-hadits ad-dhaif. Yang mana kita telah membahas ibarah atau nas al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya beliau mengembalikan sabab ar-rad itu kepada dua sebab, yaitu at-ta'n fi ar-rawi atau karena as-saqat. As-saqat karena yang pertama, yang kedua at-ta'n fi rawi. As-saqat itu terbagi kepada al-zahir wal khafi, sebagaimana beliau sebutkan di sini, walaupun beliau dahulukan berbicara mengenai at-ta'liq sampai akhir pembahasan as-saqtul zahir, kemudian baru beliau mengisyarahkan atau menyebutkan bin nasnya bahwasanya saqat itu terbagi kepada zahir dan atau wadih dan khafi. Tapi kita selalu mulai dengan pembagian ini dulu, bahwasanya as-saqat itu ada zahir, ada khafi. Pada zahir ada mu'allaq, ada mu'dhal, ada munqati', ada mursal. Ada 4. Ini ala hasab ikhtiyarat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di An-Nuzhah atau umuman. Yang kedua baru al-tadlis dan al-irsalil khafi, dan ini akan ya'ti. Pada hari ini kita akan bahas mengenai al-mursal. Jadi baqi sisa daripada al-saqt al-zahir yang ada di ulumil hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah hanya membahas mengenai al-mardud umuman, kemudian tarkiz kita fokus kepada at-ta'liq atau mu'allaqat, yang mana termasuklah di sana al-mu'allaqat yang ada di sahihain Bukhari Muslim. Kemudian sabab kedua adalah at-ta'n, dan kita katakan bahwasanya al-syudzuz wal illah itu kembali kepada at-ta'n itu sendiri. Kenapa syudzuz kembali kepada at-ta'n? Karena syudzuz itu terjadi memang karena atau bersumber dari ruwah, dari sanad, yang mana di dalam sanad itu ada ruwah atau ba'du ruwah, satu orang rawi atau lebih, yang menjadi penyebab terjadinya syudzuz itu atau mukhalafah itu. Begitu juga pada illah, sebagaimana saya nanti ketika ada mukhalafah atau khilaf pada satu hadis, bahwasanya dia mursal atau muttasil, mauquf atau marfu', itu kembali kepada ta'an pada rawi itu sendiri, baik itu fi adalahnya atau pada fi dhabtinya. Ini semua pembahasannya akan ya'ti bitafsil. Sekarang kita masuk pada al-mursal, al-mu'dhal, kemudian al-munqati'. Kita sudahi pada pertemuan selanjutnya. Pada minggu depan insyaallah kita baru fokus ke at-tadlis dan al-irsalil khafi, karena di situ ada tafsil yang lebih panjang, diperlukan fokus sehingga diperlukan satu pertemuan khusus untuk membahas kedua pembahasan tersebut. Kata beliau di sini, wathani wa huwa ma saqata min akhirih min ba'di at-tabi'i huwal mursal. Wathani berarti ini ma'tuf ala al-awwal taban fi qawlihi, pada halaman 80 pada tab'ah kita, qawlihi fil awwal, fal awwalul mu'allaq. Fal awwal dari apa? Dari yang dha'afnya itu bisa babis saqat. Beliau langsung masuk ke as-saqat. Jadi binaan ala ta'bir beliau ini al-awwal, berarti yang kedua al-mu'allaq. Berarti nanti yang keduanya mursal, yang ketiga ini, yang kedua ini sekarang mursal, nanti masuk ke mu'dhal, kemudian munqati' 4. Berarti yang kelima apa? Tadlis. Yang keenam al-mursalil khafi. Padahal kita kalau mau lebih jelas, mau lebih tasawurnya lebih mudah, kita bagikan zahir dan khafi. Zahir ada 4, khafi ada 2. Tapi semua ini kembali kepada satu hukum atau satu penghujung yang sama, yaitu apa? Semuanya sama-sama 6. Jadi as-saqat itu ada 6 ala hasab ikhtiarnya al-hafidz. Beliau ma saqata min akhirih,
Berarti saqat itu terjadi di mana? Di akhir. Di akhir apa? Di akhir sanad. Tapi akhir di sini kata beliau min akhirih min ba'di tabi'i. Jadi berarti tabi'i ada. Jadi syarat hadis itu mursal, tabi'inya harus ada. Tabi'i ada di sanad itu. Setelah tabi'i ada yang saqit. Kemudian setelah saqit itu ada Rasulullah. Jadi bisa dengan ta'bir lain, dengan ungkapan lain kita katakan al-mursal adalah ma rafa'ahu tabi'i ila Nabi SAW. Atau ma rafa'ahu tabi'i. Bagi yang mengetahui lafaz atau mustalah rafa' sudah tahu pasti ke Nabi. Ma rafa'ahu tabi'i. Kalau kita bilang bina'an ala itu berarti ila Nabi SAW min babi ta'kid. Karena kullu marfu' bina'an ala al-mu'tamad pada pembahasan kita, pada kitab kita, pada apa kita adalah ma'udhifah kepada Nabi SAW. Min ba'di tabi'i huwal mursal. Jadi jelas ya, ini ta'arif dari al-mursal. Kemudian di sini beliau tidak menyinggung mengenai ta'arif lughawi dari al-mursal itu. Al-mursal tentu isim maf'ul dari arsala yursilu irsal yang maknanya adalah itlaq. Jadi seolah-olah si rawi yang mengirsalkan hadis ini dia mengitlaqkan sanadnya itu tanpa menyandarkannya kepada rawi manapun. Itu wajib tasmiyah. Kenapa hadis yang seperti ini dinamakan mursal? Kita sudah tahu arti mursal itu mutlak, yang diitlaqkan, bukan ditakyid, tidak terikat dengan apapun. Itu yang pertama. Kemudian wajib tasmiyahnya kenapa dinamakan mursal? Karena seperti itu, seolah-olah kata syurah, si rawi ini melepaskan sanadnya itu, tidak mengikatnya dengan rawi manapun. Kemudian kata beliau wasuratuhu an yaqula tabi'i. Wasurah apa? Wasuratul mursal. Wasuratu an yaqula tabi'i sawa'un kana kabiran am saghiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadza. Aw fa'ala kadza aw fu'ila bi hadratihi kadza wa nahwa dzalik. Jadi beliau setelah mendefinisikan masuk kepada surah dari al-mursal itu. Atau beliau ingin mentaswirkan. Selain dengan definisi, beliau juga mentaswirkan dengan definisi. Padahal definisi itu kan kalau dimantikkan min babi tasawurat. Padahal dengan ta'arif sebenarnya seharusnya sudah terjadi, sudah hasil at-tasawur dalam zihin kita. Dengan ada definisi. Kemudian beliau setelah mentaswirkan dengan ta'arif, beliau taswirkan dengan lebih rinci biqauli beliau wasuratu ila akhirih. Kata beliau, surah gambaran dari al-mursal itu adalah seorang tabi'i mengatakan, kita tahu siapa itu tabi'i. Saya nanti al-mu'alliq mendefinisikan apa sih itu tabi'i, apa sih itu tabi'i kabir, apa itu tabi'i shaghir. Kemudian kita akan sebutkan sebagian dari mereka. An yaqula tabi'i, seorang tabi'i berkata, baik tabi'i itu di sini, maka di sini jumlah i'tiradiyah. Seolah-olah karena takdirnya an yaqula tabi'i qala Rasulullah. Tapi di sini itlaq. Di sini kata beliau ayaqula tabi'i, tabi'i kabir atau tabi'i shaghir. Sebelum saya ingin menyatakan bahwasanya di situ ada definisi lain, kita ketahui dulu siapa itu tabi'i kabir. At-tabi'iyul kabir kata di sini sebagaimana fi ta'liq, at-tabi'ul kabir adalah alladzi rawa an kibari sahabah. Alladzi rawa an kibari sahabah. Wa hadha haditsu yujadu aktsara syai'in 'inda at-tabi'in. At-tabi'il kabir kata beliau adalah yang meriwayatkan dari para kibar, para pembesar sahabat. Jadi yang menjadikan dia ini kabir, si tabi'i ini kabir karena dia meriwayatkan dari para kibar juga. Jadi kabir an kabir, jadilah dia seseorang ketika meriwayatkan dari kabir, dia jadi kabir. Jadi ketika dia meriwayatkan dari kibar, dia juga jadi minal kibar. Dari sini kita ambil wa ala dzalika faqis, diqiyaskan siapapun di antara kita min talabat ilmi ahli zaman yang mengambil dari kibar, maka dia akan jadi minal kibar. Ana fil ghalib. Terkadang ini kibar di sini berarti ada kaitannya dengan uluwis sanad, tapi intibah, bukan semua yang ali sanaduhu alahu ma'rifah. Saya nanti pada pembahasan al-ulu wan nuzul. Kita juga telah membahas al-ulu wan nuzul fi al-wajiz. Kadang-kadang dia bukan ali sanad, bukan min kibar dari segi sin atau dari segi dari segi sin, tapi mungkin jarak antara Anda atau sebagai dari talib ke syekh dekat, tapi ma'rifah, dari segi ma'rifah dia faqah yang lainnya. Ya, tamam. Kata beliau,
yang meriwayatkan dari kibar sahabat, dan tabi'i kabir ini kebanyakan riwayatnya itu ya dari para sahabat. Jadi kalau ada tabi'i, kebanyakan riwayatnya dari kibar sahabat, berarti dia kibar tabi'in. Siapa contohnya? Tentunya banyak. Di antaranya ada Qais bin Abi Hazim, ada Sa'id bin Al-Musayyib. Itu ma'ruf. Nanti as-sighar, kita pindah ke sighar, atau at-tabi'i shaghir, at-tabi'i shaghir. Siapa sih at-tabi'i shaghir? Alladhi rawa an sighari sahabah. At-tabi'i shaghir yang meriwayatkan dari para sahabat tapi sighari sahabah, seperti Ibnu Umar, seperti Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Anas, dan itu waqi'. Contohnya siapa? Contoh Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri syaikhus syuyukh. Banyak murid Imam Zuhri. Berapa banyak? Murid Imam Zuhri juga a'immah. A'immah yang masyhurin. Ada siapa? Ada Imam Malik, ada Ma'mar, ada subhanallah, ada min aqran Imam apa namanya? Ada Uqail wa ghairihim. Ini semua murid dari Imam Zuhri. Tapi syahidnya di sini Imam Az-Zuhri adalah min sighari at-tabi'in. Sebagaimana Yunus, bahkan Imam Nusalah menjadikan dia min sighari at-tabi'in. Hanya saja Imam Nusalah bilang atau mengisyaratkan di situ di muqaddimahnya seolah-olah sighari at-tabi'in ini enggak ketemu dari sahabat kecuali satu atau dua orang. Terus datang Syekh Nukul Syekh siapa? Abdul Fahir Al-Jazairi di Taujih An-Nadhar bilang tidak seperti itu. Itu tidak benar karena setelah diadanya tatabbu' beliau dapati, atau saya rasa beliau menukilkan, ala kulli hal beliau dapati atau beliau nas di situ di Taujih An-Nadhar di pembahasan ini ada sekitar 13 guru dari Al-Imam Az-Zuhri minas sahabah. Dan mayoritas mereka adalah sighairi sahabah. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Anas, wa ghairihim dari para sighairi sahabah. Tapi Sayyidah Aisyah tidak termasuk. Karena saya pernah ketemu satu sanad yang kebetulan dari Imam Zuhri, daripada Sayyidah Aisyah. Ada sih mu'asarah, tapi sin at-tami atau sinul talaqi itu kurang memungkinkan. Mu'asarah mungkin, tapi liqa itu tidak ada. Berarti di situ kalau ada Imam Zuhri, Sayyidina Zuhri daripada Sayyidah Aisyah, itu thabata irsalu, maknanya inqita'. Tamam, inqita'. Jadi tidak pernah bertemu apalagi mendengar Imam Zuhri pada Sayyidah Aisyah. Bahkan yang dari 13 orang itu Sayyidah Aisyah tidak termasuk. Ini adalah hasab yang yang kita dapati ya, yang khusus. Tamam, itu sigharut tabi'in yang meriwayatkan dari sigharus sahabah, dan kebanyakan riwayatnya itu dari sigharis sahabah. Tamam, alladzina ta'akhkharat wafatum. Taban, kalau dia sighar karena tidak ada talazum, bisa jadi dia sigharus sahabah tapi taqaddamat wafatu, tapi sigharus sahabah ta'akhkharat wafatu. Dan itu waqi'. Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Ibn Abbas ini yang masyhur, tiga orang ini yang min sigharus sahabah, dan masyhur juga umur mereka panjang. Apalagi Sayyidina Anas hampir 100 tahun. Tamam, 90 tahun, 94 tahun. Tamam. Afa'ila bihadrati. Saghiran. Ini kata beliau, kata Ibnu Hajar, sawan kana kabiran saghiran qala Rasulullah. Ini surahnya. Jadi tabi'i, baik itu. Jadi tabi'i mutlaqan. Saghir, kabir, dia bilang qala Rasulullah. Di sini ingat taswir Ibnu Hajar ketika mencontohkan qala Rasulullah berarti apa? Qauli. Kemudian fa'ala Rasulullah berarti apa? Fi'li. Yang ketiga, fu'ila bihadratihi, takriri. Dan Nabi mengiqrar, enggak bilang ya atau tidak. Atau wa nahwa dzalik apa? Kana lihiyatuhu kadza. Itu apa? Khilqi, seperti itu. Atau kana sifatu, yakni khuluqi juga. Tamam? Tapi khuluqi bisa tadakhul dengan apa? Fi'li. Karena khuluq bisa khuluq fi'li atau khuluq qauli. Yang min bab syama'il. Itu yang dimaksud dengan wa nahwa dzalik. Tamam? Ini kalau tabi'i ngomong seperti itu berarti mursal, itu adalah mursal. Dan ini adalah satu dari definisi mursal yang ada. Terus apa definisi lain? Definisi lain yang itu masyhur khususnya indal mutaqaddimin, di antara mereka adalah Khatib, Ibnu Abdul Bar, bahkan sampai Ibnu Shalah dan sampai sebelum Ibnu Hajar. Jadi definisi ini adalah min ikhtiyaratil Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Al-Hajar punya ikhtiar.
Kalau kita di fiqh Syafi'i, Imam Nawawi punya ikhtiarat, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga fi Mustalah al-Hadis punya ikhtiarat. Ikhtiarat yang mana secara zahir mungkin antum lihat beliau mukhalifil mutaqaddimin. Seolah-olah kesannya negatif, tapi tidak seperti. Jadi tadi maksud saya apa? Jadi tidak layak adanya ingkar kita kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan mursal dengan seperti ini atau dengan definisi ini? Padahal para mutaqaddimin mendefinisikan mursal dengan definisi lain. Jadi la ingkar, tidak layak adanya ingkar pada ikhtiarat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Silahkan naqad, silahkan kritik naqdin ilmi lil mutaahil. Itu terbuka maftuh lil mutaahil dal bi insaf bi adab bi kafiyatin. Tapi la ingkar. Jangan kita katakan ini Al-Hafidz mukhalif jumhur. Al-Hafidz mukhalif kada. Kesannya apa? Kesannya negatif. Tamam. Ini salah satu definisi. Berarti an yaqula tabi' saghir al-kabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih itu mursal. Yang kedua, sebagaimana yang mutaqaddimin tadi, Khatib dan Ibnu Abdul Bar rahimahumullah taala wa ghairihima bilang apa? Hadis yang terjadi padanya saqat. Jadi mutlaqus saqat, mutlaqul inqita' atau mutlaqul inqita' itu indal mutaqaddimin ya mursal. Kan kita udah bahas pada pembahasan gharib dan fard sebelumnya. Arsalahu fulan. Jadi kalau antum jumpa di kutubit takhrij, hadzal hadits fihi inqita' arsalahu fulan. Bukan irsal yang kita pelajari di sini. Yakni sabab inqita'nya fulan maksudnya. Di irsal situ apa? Mutlaqul inqita', baik di awal. Jadi mu'allaq. Mu'allaq adalah inqita' atau mu'allaq adalah munqati', mu'adal munqati', mursal munqati'. Tamam? Berarti munqati' berarti saqat hanya 3 tanpa munqati'. Adapun yang kita bilang tadi bahwasanya saqat zahir itu 4 itu maka saya bilang tadi ala hasab ikhtiarat Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan masukkan munqati' pada istilah khusus. Tapi ini semuanya perlu ketahui ini adalah al-istilah. Jadi la musyahata fil istilah. Itu 2 kan? Yang ketiga, ada yang mengkhususkan mursal itu ma rafa'ahu tabi'i as-saghir saja. Kalau ada tabi' as-saghir bilang qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah atau fu'ila bi hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, itu mursal. Adapun kalau yang melakukan itu adalah at-tabi' kabir bukan mursal. Ini 3 definisi. Ada definisi keempat di Bayanil Wahmi wal Iham Ibnu Qattan. Dia sebutkan. Jadi ada 4 definisi tapi keempat-empat ini nanti yang menentukannya adalah hukumnya. Dan hukumnya juga perlu diketahui. Nanti ada asyratu aqwal. Saya kan tidak akan menyebutkan di sini. Mungkin saya bisa ihalakan. Silakan rujuk pembahasan ini di Taujih Nazar. Karena beliau di situ mentafsir, mendetailkan, menyebutkan secara detail pembahasan ini. Apalagi beliau landaskan pendetailan beliau atau tafsir beliau untuk pembahasan ini. Karena pembahasan ini adalah di antara pembahasan yang ada istirak padanya bainal muhadditsin dan usuliyin. Kemarin kita sudah sentuh pada ta'arud, fil jarh ta'dil mutawatir. Ada mustalahat memang ada istirak antara usuliyin dan muhadditsin termasuk pembahasan mursal ini. Nah, juga ada istirak situ atau ada khilaf antara jumhur muhadditsin dan fuqaha dan usuliyin. Fuqaha ay al-usuliyin. Tamam? Jelas ya, berarti definisinya jelas, surahnya juga jelas. Wa inna ma dzukira qala al-Hafidz wa inna ma dzukira fi qism al-mardudi lil jahli bi hal al-mahdhuf li'annahu yahtamilu an yakuna sahabiyan wa yahtamilu an yakuna tabi'iyan wa 'ala ath-thani yahtamilu an yakuna dha'ifan wa yahtamilu an yakuna thiqatan wa 'ala ath-thani yahtamilu an yakuna hamala 'an sahabiyyin wa yahtamilu an yakuna hamala 'an tabi'iyyin akhar wa 'ala ath-thani faya'udu al-ihtimal as-sabiq wa yata'addad amma bi tajwiz al-'aqli fa ila ma la nihayata lahu wa amma bil istiqra'i fa ila 6 aw 7 wa huwa aktsaru ma wujida fi min riwayati ba'di tabi'in an ba'din. Beliau ingin ngomong kenapa sih pembahasan al-mursal masuk di bawah pembahasan al-haditsil mardud atau al-haditsil dhaif. Kita kan jelas memang posisinya sekarang kita kemarin udah bilang kita sekarang sudah masuk di mardud. Kemudian ketika antum masuk ke al-mardud ketemu mursal. Kita tanya, mursal kamu kenapa di sini? Terus Al-Hafidz bilang, ini mursal di sini karena apa? Karena ada al-jahli bihalil mahdhuf. Karena di sini ada mahdhuf.
Sebagaimana kamu sudah tahu tadi. Kata saya tak ada mahdhuf. Ya enggak? Saqat. Saqat ay saqit ay mahdhuf. Itu kita udah tahu. Masalahnya ketika ada yang saqit, ketika ada yang mahdhuf, berarti apa? Majhul. Kita enggak tahu. La ainu walal hal. Tamam? Kita bilang, dia bilang enggak tahu hal. Ya enggak tahu ain. Saya enggak tahu ainnya, otomatis enggak tahu halnya. Tamam? Di halil mahdhuf. Ketika saya enggak tahu, mau saya hukumin muttasil gitu atau sahih? Ya enggak mungkin. Padahal hukum alal isna itu dilandaskan di atas hukum kita terhadap rawi. Satu persatu kan seperti itu. Sedangkan ini kita kita enggak tahu, jahil. Majhul, mahdhufnya majhul. Otomatis apa? Sudah. Ketika enggak ada adid, ketika enggak ada muqawi, sudah kita hukumin ini sanad atau ini hadis atau bukan kita atau muta'ahil, dia akan hukumin apa? Udah dhaif. Dhaif. Tapi kenapa sih? Kenapa mahdhuf ini majhul? Bukankah mungkin ada yang bilang, bukankah setiap kalau tabi'i ngomong sudah pasti tabi'i ngomong kalau Rasulullah sudah pasti yang sakit itu sahabat. Bisa jadi ada yang ngomong seperti itu kan? Bukankah kalau memang sahabat berarti kita sudah tahu bahwasanya sahabat itu kulluhum udul. Kalau udul ya udah aman dong. Kalau tabi'i bilang kalau Rasulullah berarti aman sudah. Kenapa harus didhaifkan? Beda kayak mu'allaq kemarin. Mungkin bisa enggak ada syubhat seperti itu kan, tapi di sini mungkin. Ini kan tabi'i kalau Rasulullah. Antara tabi'i Rasulullah itu kan sahabi. Kita bilang apa? Belum tentu. Belum tentu. Ini makanya Al-Hafidz mau masuk ke sini. Kenapa? Karena yang mahdhuf itu bisa jadi apa? Li'annahu yahtamil sini apa? Li'annal mahdhuf ini kemungkinan an yakuna huwa aisi mahdhuf ini sahabi. Betul. Kita bilang ke siapa itu ini? Yang sahib syubhat. Yahtamil, ihtimal ada. Tapi ketika kita bilang ihtimal ada berarti ada ihtimal enggak ada. Jadi dia bilang lazim, kita enggak bilang lazim. Jadi alzam ma laysa bilazim. Dia melazimkan yang bukan lazim. Kita bilang ke dia, bukan lazim. Tidak lazim seperti yang kamu dakwah. Ini dakwah. Dakwah luzum. Dakwah batilah. Tapi jawaban yang benar apa? Kita bilang ihtimal. Betul. Setelah tabi'i itu ihtimal ada sahabi, setelah itu Rasulullah. Ketika ini la yadur, tamam. Ittifaq. Yakuna sahabian. Tapi ketika yahtamil yakuna sahabian, yahtamil juga enggak sahabi. Berarti ada dua kemungkinan. Terus yang mana yang rajih? Enggak tahu kita. Kan itu masalahnya. Wa yahtamil an yakuna tabi'iyan. Tamam? Jadi ihtimal pertama sahabi, ihtimal kedua tabi'i. Kalau sahabi aman. Wa 'ala tsani berarti apa? Tabi'i. Kalau ternyata yang mahdhuf itu adalah tabi'i, yahtamil si tabi'i itu an yakuna dha'ifan. Kan ini bukan sahabi, no? Bukan sahabi. Yahtamil an yakuna thiqatan. Tamam? Berarti kita setelah ihtimal awal sahabi, tabi'i, di tabi'i ini keluar tafri' lain atau tasjil lain. Ihtimal tabi'i ini thiqatan, dhaif dulu, yahtamil thiqatan. Tamam? Wa yahtamil thiqatan. Wa 'ala tsani, kalau dia thiqah. Kalau ini tabi'i, kalau ternyata dia tabi'i thiqah yadur enggak? Enggak yadur. Masalah kita enggak tahu. Wa yahtamil 'ala tsani yahtamil an yakuna hamala an sahabi. Si thiqah ini ihtimal dia meriwayatkan dari sahabi. Dan ihtimal juga dia meriwayatkan dari tabi'i. Tamam? Maka beliau bilang wa yahtamil an yakuna hamala an tabi'in akhar. Wa 'ala tsani, kalau dia meriwayatkan dari tabi'i juga, kalau sahabi udah aman. Kalau dia meriwayatkan dari tabi'i, yahtamil an yakuna fa ya'udu. Udah. Jadi ada tasalsul sehingga apa? Kata beliau, saya sudah melakukan istiqra, dapatin tabi'i ada dalam satu sanad ada 6 sampai 7 tabi'i. Masing-masing dari mereka meriwayatkan dari yang lainnya. Jadi tabi'i, an tabi'i sampai 6 atau 7. Ini ala hasab al-istiqra atau ma fil waqi'. Istiqra beliau kan, kata beliau. Jadi kemungkinan itu terjadi. Jadi ini yang membuat kita menghukumi al-mursal dhaif, mardud, bukan hujjah. Ini bidayatan kita ngomong seperti ini. Itu berdasarkan apa? Istiqra seperti itu, 6, 7. Ini yang membuat kita apa? Bahkan itu berdasarkan apa? Al-a' atau waqi'.
Adapun berdasarkan akli, enggak mustahil. Ini jaiz saja, mungkin ila ma la nihayah, mungkin 10, 20. Karena ini kan masih, mananya apa? Bisa enggak? Mungkin enggak antum jumpa satu sanad, tabi'inya ada 10 orang, masing-masing melakukan yang lain. Mungkin kan? Kenapa? Karena al-hukmul aqli mengatakan itu mungkin, bukan mustahil. Dan bukan wajib. Kembali ke apa? Ke ahkamul hukmil aqli. Ahkamul hukmil aqli la mahala, hiya al-wujubu, thumma al-istihala, thumma al-jawazu, thalithul aqsami. Jaiz, mungkin. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, amma bitajwizil aqli fa ila ma la nihayatalah. 10. Mungkin enggak 20 orang dalam satu sanad. Mungkin kan? 30? Mungkin. La nihayah. Walaupun ini di sini ada kritik dari murid beliau, tapi kan yang ngeritik kan Qasim. Kalau Qasim yang ngeritik udah adi gitu Syekh. Enggak usah terlalu diambil ini. Ambil perhatian. Qasim Qatlul Bughawi itu. Di hawasyinya. Ada kritik. Dia enggak terima ini mala nihayah. Buktinya waqi'nya enggak sampai segitu katanya. Padahal Hafiz bilang fokus ini min haitsu tajwizil aqli bukan waqi'. Nassari. As-sarih. Wa amma bil istiqra' fa ila sita wa wa akthar ma wujida fi riwayat ba'd tabi'in an ba'd. Jelas ya? Jadi kita sudah paham kenapa al-mursal masuk ke bagian dhaif, kenapa al-mursal masuk kepada bagian al-mardud. Inilah sebabnya. Kenapa? Lil jahli bi halil mahdhuf. Tamam. Wa ala dhalik beliau sekarang mau mentafri'. Fa in 'urifa min 'adati at-tabi'i annahu la yursilu illa 'an thiqatin fa dhahaba jumhurul muhaddithin ila tawaqqufi li baqa'il ihtimali wa huwa ahadu qaulai Ahmad. Kalau kita sudah tahu fa idza 'urifa sebagian tabi'in ada yang memang kebiasaannya seperti itu. Apa katanya? La yursilu illa 'an thiqah. Ini 'urifa ya, berarti bi apa? 'Urifa bin nas atau bi istiqra' al-a'immah. Kita sebagai bahithin berarti kita arifnya dengan apa? Dengan nas. Oh, ini fulan la yursilu illa 'an thiqah. Kata siapa? Kata imam. Kita dapati di rijal. Atau ya, fi tarajim. Kana yursil walakin la yursilu illa 'an thiqah. Fa dhahaba jumhur. Apa hukumnya? Kalau ada tabi'i, dia marasilnya semua dari thiqah. Maknanya apa? Dia tabi'i, terus langsung bilang qala Rasulullah, tapi yang sakit yang mahdhufnya itu semua thiqat. Kita enggak tahu, tapi tetap dia mahdhuf, tetap dia mengirsal. Tapi kalaulah seandainya dia namakan itu siapa yang sakitin itu, semua yang mahdhuf itu, kita akan dapati semua nama yang dia sebutkan itu adalah nama thiqat. Oh, berarti semua marasil dia thiqat. Ini apa hukumnya? Apakah kita terima marasil dia? Apakah setiap dia mengirsalkan hadis qala Rasulullah, oh ini pasti sahih. Oh ini pasti sahih. Atau gimana? Kata beliau di sini, fa dhahaba jumhurul muhadditsin, jumhur tawaqquf. Jangan lantas diterima, tawaqquf. Kenapa? Karena al-ihtimal tetap qaim. Walaupun seperti itu, baqin. Kenapa? Belum. Dan ini pendapat siapa ini? Jumhur muhadditsin. Pendapat ini pendapat jumhur muhadditsin, dan ini adalah salah satu dari dua qaul al-Imam Ahmad. Tamam? Yang wathanihima, yang keduanya apa? Qaul tsani. Itu yang pertama kan? Tawaqquf. Yang kedua apa? Yuqbal mutlaqan. Maknanya apa? Kalau dia bilang gini, ini yuqbal mutlaqan, ada dua ihtimal. Kita tanya siapa nih? Malikin wal Kufin. Antum bilang ini mursal yuqbal mutlaqan. Ini mursal tabi'i yang la yursi illa an thiqat yuqbal mutlaqan, atau seluruh marasil yuqbal mutlaqan. Maknanya apa? Tabi'i, baik dia yu'raf, meriwayatkan dari thiqat atau mengirsal dari thiqat, au la yu'raf yuqbal mutlaqan. Apakah itu yang antum maksud? Kita tanya Malikin dan Kufiin. Karena ini ada dua kemungkinan. Mutlaqan di sini bisa jadi apa? Dia mursal mutlaqan, baik dia yu'raf bi irsali 'ala tabi'in aw la. Tamam? Apa kata Mu'alliq di sini? Ai sawa'un 'arafnahu la yursilu illa 'an thiqah am lam na'rif dzalik. Ini jawabannya. Apa yang dimaksud mutlaqan itu? Maknanya apa? Ba'dul malikiin atau qaulul malikiin atau kufiyin bilang
Ya udah, setiap kamu jumpa hadis mursal dengan ta'arif seperti ini ya. Artinya tabi'i bilang qala Rasulullah ila akhiri, baik dia la yursil illa an thiqat atau dia yursil an ghairi thiqat, udah terima aja. Yuqbal mutlaqan kata mereka. Kan sa'un arafnahu la yursil illa an thiqah am lam na'rif. Terima. Katanya, ini pendapat kedua nih. Wastadalu, apa dalil mereka? Bi anna al-mas'alah fi mursal thiqah. Karena masalah ini dalam mursal thiqah. Berarti di sini apa? Intabi. Berarti yang mengirsalkan di sini thiqah. Berarti dia ini ada qaid juga. Soalnya di sini ada mutlaqan apa? Mutlaqan ketika, jadi sebenarnya mutlaqan, sebenarnya muqayyad. Maknanya apa? Kalau yang mengirsalkan ini thiqah. Baik dia mengirsalkan dari thiqah atau ghairi thiqah, enggak masalah. Yang jelas dianya thiqah. Diterima katanya. Walaula annal hadits tsabit ma rafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau hadisnya enggak sabit, otomatis dia enggak merafakkan Rasulullah sallallahu. Orang dia thiqah kok. Berarti ini sini ada qaid juga. Berarti pendapat kedua bilang apa? Mursalnya thiqah, mursalnya seorang tabi'i yang thiqah makbul. Baik kita ketahui dia mengirsal dari thiqat atau dari ghairi thiqah, itu enggak masalah. Yang jelas dianya thiqah. Ini pendapat berapa? Kedua. Ini hukumnya ya. Hukum sekarang kita sudah masuk ke hukum mursal memang. Tamam. Wa qala Syafi'i, ini pendapat ketiga. Saya bilang tadi ada 10. Al-Hafidz ini iktifa dengan 3 saja. Tamam? Dan 3 ini ahammu al-ara'il asyarah. Kalau mau tahu tafsilnya itu silahkan ke Taujihin Nazar. Tamam? Situ beliau nukilkan beliau nukilkan setiap ra'yun itu beliau nukilkan sahib al-qaul. Tamam? Ini pendapat ketiga, Al-Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Radhiyallahu anhu. Tentunya fi risalah taban. Fi risalah, hanya saja di sini ada muskilah. Ini kan yuqbal mutlaqan tuh. Apakah Imam Syafi'i orang yang pertama mensyaratkan seperti ini? Atau pertanyaan seperti ini, apakah Imam Syafi'i imam yang pertama kali menolak al-haditsil mursal? Jawabannya tidak. Sabaqahum ghairum. Ada Imam Az-Zuhri, ada Sufyan Ats-Tsauri wa ghairihima. Tamam? Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i yuqbalu, diterima juga, tapi dengan syarat. Artinya apa? Kalau syarat ini enggak ada, diterima enggak? Enggak terima. Berarti kapan kita terima mursal kata Imam Syafi'i? Kita terima mursal ini i'tadada. Apa i'tadada? Ay irtaqa. Tamam? Injabara bimaji'ihi min wajhin akhar. Ini masuk di apa ini? Al-i'tibar. Makanya kalau antum kemarin pun kita sudah Al-Hafidz juga sudah mengisyarah bahwasanya ada kaitannya pembahasan ini dengan yang kemarin itu. Kalau enggak diiktibar atau sebelum iktibar. Ya. Hadis yang naik beliau mentampilkan dengan al-mursal. Sesuai dengan ini, dengan ra'yul Imam Syafi'i. Kapan mursal itu diterima? Kalau dia bisa naik dengan datangnya sanad lain. Makanya min wajhin akhar. Artinya apa? Jangan dari satu guru. Kalau dari satu guru ya sama doang. Apa gunanya ta'addudus sanad tapi toh ujungnya dari satu tabi'i juga. Ya enggak ada faedah. Kita antum ketika mau menaikkan sanad nanti, antum jangan naikkan sanad bimujarrad ta'addud. Imam Abu Daud punya sanad. Terus Imam Tirmizi, sanad yang Abu Daud ini dhaif. Terus Imam Tirmizi punya sanad lain. Tapi guru mereka berdua sama. Guru yang ada di Abu Daud dan di Tirmizi, madarnya sama. Bisa naik enggak? Ya enggak bisa. Kalau masalahnya di madar itu. Berarti di sini enggak bisa antum praktekkan di sini apa namanya? Al-i'tibar bil mutaba'ah bisyahid. Bukan seperti itu. Harus min wajhin akhar. Harus dari jalur lain, harus dari madar lain. Tamam? Qala Syafi'i yuqbalu in i'tadada bimaji'ihi min wajhin akhar yubayyinu at-tariq al-awwal, kan? Yubayyin itu apa? Yughayyir. Jangan dari tariq yang sama. Jangan dari syekh atau madar yang sama. Musnadan. Ini syarat pertama. Berarti apa? Syarat pertama agar diterimanya mursal kata Imam Syafi'i harus datang dari wajhin akhar. Ada penguat dari jalur lain
musnadan. Kan ini mursal nih sekarang nih. Rafa'u tabi'. Mutabi'nya harus musnad, muttasil. Sudah, ketika dia muttasil, naik. Tamam? Gimana kalau dia muttasil tapi juga dhaif? Ya, lihat kalau dhaifnya yang Jabir, ya sama berarti sama-sama dhaif yang Jabir ya naik juga. Minimal ke hasan, berarti kalau dia hasan. Kalau dia dhaif juga. Ini ikut ini apa? Ini antum harus istihdar di sini kaidah fil mutaba'at kemarin. Dhaif yang Jabir plus dhaif yang Jabir hasan li ghairihi. Jadi kalau ini ada musnad, jadi mutabi' untuk atau syahid untuk yang mursal ini, jadi hadisnya apa? Kalau musnadnya ini dhaif, hasan li ghairi. Kalau dia sahih, khalas, berarti yang mursal tadi jadi sahih li ghairi. Wa ala dzalika faqis. Atau yang kedua, mursal juga. Jadi wajhun akhar ini apa? Mursal. Berarti mursal tambah mursal juga jadi apa? Makbul. Tamam? Tapi min wajhin akhar ya. Jangan dari satu madar. Yang kedua. Supaya apa? Liar jaha. Karena dengan i'tidad ini akan rajih ihtimal kaunil mahdhuf thiqah. Jadi beliau enggak bilang pasti tapi ghalabat dhann itu ada. Jadi ketika antum dapatin sanad mursal kemudian ada adidnya musnad atau adidnya mursal juga, di sini antum ghalabat dhann antum sudah berubah. Sebelum adanya adid dengan setelah adanya adid beda. Apa antum? Dhann antum. Ghalabat dhann antum itu ketika antum dapat, ada ini. Ghalabat dhann itu rujahan dalam diri antum itu ada kan? Rujahan ihtimal kaunil mahdhuf thiqah. Memang masih fi dairatil ihtimal tapi dia sudah rajih, sudah masuk ke ar-rujahan fi nafsil amri. Fi nafsil amr ini bukan fil waqi' lah. Fi nafsil amr berarti ma wara'al his. Walaupun kita enggak tahu hakikatnya, bisa jadi memang kaunil mahdhuf itu enggak juga thiqah. Cuman cukuplah ghalabat dhann itu atau rujahan itu menjadi hukum di sini bahwasanya mursal ini makbul. Tamam. Wa naqala Abu Bakr ar-Razi min al-Hanafiyah. Apalagi syarat lain Imam Syafi'i. Ini mursal ini kalau ada antum jumpain ijma' ulama atau ada fatwa ulama sesuai dengan hadis mursal ini makbul juga. Di situ kekuatan apa? Fatwa atau ijma'. Ada yang bilang ijma', ada yang bilang fatwa. Tapi dua-dua ini warid. Atau ba'du sahabat yufti dengan yang mursal ini atau dengan dalalah hadis mursal ini. Ini mursal dhaif, tapi antum dapatin ba'du sahabat yufti fatwanya ini sesuai dengan hadis mursal ini. Naik enggak mursal ini? Makbul enggak? Makbul. Berarti sini 4 syarat, tamam? 4 syarat. Di situ di Taujih Nazar Syekh Tahir juga tafsil syaratnya Imam Syafi'i. Ada 4 syarat itu masyhur kan? Kan an yurwa musnadan min wajhin akhar, di sini ada. Yang kedua an yarwi mursalan bi ma'nahu min rawin akhar lam ya'khudh an syukhil awal fa yadullu dzalika ala 2. Di sini 2. Musnadan 1, mursalan 2. Yang ketiga an yuwafiqahu qaulu ba'd sahabah. Yang saya barusan sebut. Mursal tapi antum dapatin qaul ba'd sahabah mauquf. Ngomong seperti berarti apa? Menunjukkan ini mursal makbul. Yang keempat, an yakuna qad qala bihi aktsaru ahli ilm. Ini yang saya maksud tadi, imma ijma' atau aktsaru. Kalau kita bilang aktsaru ini ijma' bisa. Berarti mukhalifnya apa? Kalau yang kita anggap mukhalifnya itu man la yu'tabaru bihi. Karena sering juga ijma' terjadi seperti itu kan. Ada ijma' tapi ada saja yang mukhalifnya. Berarti aktsaru ahli ilm. Mukhalifnya min ahli ilm, tapi la yu'tabar bi khilafihi. Tamam? Berarti 4 syarat. Itu 4 syarat Imam Syafi'i agar diterimanya apa? Mursal. Ada yang menerimanya mutlaqan, ada yang menolaknya mutlaqan. Musnadan wa mursalan liyarjaha ila akhirih. Kita sudah baca. Kemudian kata Al-Hafidh, qala wa naqala Abu Bakr ar-Razi min al-Hanafiyyah wa Abu al-Walid al-Baji min al-Malikiyah. Al-Hanafi wal Maliki ini ngomong apa dua orang ini? Anna ar-rawi idza kana yursilu 'an thiqat wa ghairihim la yuqbalu mursaluhu ittifaqan. Ini berarti apa? Pendapat keempat di sini. Berarti ada 4 pendapat di sini. Yang dari 10 yang ada, Al-Hafidh menukilkan 4 pendapat. Mananya apa? Abu Bakr ar-Razi al-Hanafi, di sini ada terjemahnya, begitu juga Abu Walid al-Baji, kedua-duanya ngomong bahasanya rawi kalau dia meriwayatkan atau mengirsal dari thiqat wa ghairihim. Berarti apa? Enggak peduli.
Yang jelas dia mursil. Dia rawi mursil. Dari thiqat atau dari ghairi thiqat sama aja. Apa? La yuqbal. Ittifaqan. Ittifaqan bah. Ini dakwah kan? Ittifaq enggak? Belum tentu. Tamam? Buktinya apa? Imam Syafi'i kok. Ya, la yuqbal bi syurut. Yuqbal bi syurut. Tamam? Atau la yuqbal bi qaid. Yuqbal dengan syurut juga. Tamam. Sudah? Selesai mursal? Selesai mursal. Jelas ya insyaallah. Wal qismu tsalits min aqsami saqat. Bagian ketiga. Yang pertama mu'allaq, yang kedua al-mursal, yang ketiga ini mau masuk al-mu'dhal. Apa kata beliau? Apa sih? Apa kata di ta'liq di sini? Wa huwa alladhi yakunu saqatu fihi fi athna'is sanad. بخلاف القسمين السابقين فإن الأول منهما وهو المعلق وقع سقط في أول من جهتنا والثاني ومرسل وقع في سقط في آخره. Apa perbedaan mu'dhal ini dengan yang dua sebelumnya? Yang mu'allaq saqatnya di awal, yang mursal saqatnya fil akhir. Yang ini mu'dhal di tengah. Tapi enggak mesti di tengah juga. Maknanya apa? Di awal kalau mu'allaq setelah Syekhul Musannif juga sakit. Syekh Musannif sakit. Setelahnya sakit. Berarti fi nafsil mawdi' dua orang mutatalian. Mu'dhal juga. Tamam? Katanya wal qismu tsalits min aqsami saqat min al-isnad in kana bi itsnaini fa sa'idan. Jadi saqat itu dua atau lebih. 3, 4, tapi dengan syarat apa? Minimal yang dua itu apa? Ada tawali. Maka kata beliau ma'at tawali. Ini qaid muhim. Jadi keluarlah dengan qaulihi ma'at tawali kalau ada saqat fi mawdi'ain. Tapi apa? Berpisah. Di awal satu, di akhir satu. Enggak. Atau di ma ba'dal awal ma qablal akhir. Enggak juga. Karena enggak ada tawali. Fahuwal mu'dhal. Apa kata beliau sini? Al-mu'dhal ma saqata min isnadi itsnan fi mawdi' wahid. Ya kan? Yang gugur dua pada satu. Apa makna fi mawdi' wahid? Maknanya apa? Setelah fulan. Misalnya ibarat kita, saya duduk sebelah antum. Kita berdua nih kan. Kita ini dianggap fi mawdi' wahid. Kita dua-duanya hilang. Itu fi mawdi' wahid. Atau dengan takbir lain ma'at tawali. Tamam? Misaluhu, di ta'liq lihat. Ma rawahu Malik an Mu'adz bin Jabal. Imam Malik. Sayyidina Malik ini tabi'in atau sahabi? La tabi'i wala sahabi. Ya enggak? Orang gurunya aja min sighari tabi'in, Imam Zuhri. Beliau udah enggak masuk tabi'i. Karena beliau kan dari tabi'i, dari surah tabi'i. Imam Abu Hanifah yang yukhtalaf fi, dia tabi'i atau enggak? Tamam? Marwah Malik an Mu'adz. Akid yani enggak ketemu. Pasti di sini ada yang gugur. Makanya Imam Malik ini walaupun Imam Syafi'i bilang saya enggak tahu tahta adi sama kitabun ashah min Muwatta' Malik. Betul. Kecuali balaghatnya. Bahkan balaghat beliau itu semuanya sudah diwasalkan. Tamam? Balaghat, apa arti balaghat? Imam Malik bilang balaghani kata. Itu kan sighah iham juga kan. Bisa juga seorang mentadlis dengan balaghani. Itu yang terjadi pada Muwatta' Imam Malik. Di sini tamtsil beliau dengan Imam Malik fi Muwatta'. Imam Malik bilang rawahu Malik an Mu'adz an Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Qala akhiru ma awsani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil gharzi an qala hasin khuluqaka lin-nas ya Mu'adz bin Jabal. Wa bayyana Malik wa Mu'adz wa bayyana Malik wa Mu'adz wasitatani aw akthar. Layak enggak ini jadi contoh mu'dhal? Tab'an. Kenapa? Karena ada antara Imam Malik dan Sayyidina Mu'adz itu minimal ada siapa? Ada tabi'i. Dari tabi'i itu juga ada tabi'i. Di sini nas. Nah, kita pun ngomong sini sana. Ada dua atau lebih. Berarti setelah tabi'i itu ihtimal sahabi atau tabi'i juga. Tamam? Tapi pasti harus ada tabi'i setelah Imam Malik. Enggak mungkin langsung sahabi. Tamam? Pastinya tabi'i itu harus. Masalah setelah tabi'i itu sahabi atau tabi'i juga itu dua-duanya ada ihtimal. Wasitatani au akthar. Wa anzur muwatta' bi syar'i tanwil hawalik. Wa taqassi kata sini Ibn Abdul Bar, tamam. Faqad dzakara anna ma'nahu sahih musnad ya. Saya kemarin sudah lihat juga bahwasanya istashhad saya rasa di Tanwiril Hawalik. Di Tanwiril Hawalik sahib Tanwiril Hawalik ya'tabir hadis dengan riwayat Imam Malik seperti ini Sayyidina Mu'adz ada satu rawi tapi saya enggak ingat siapa. Hasala apa?
wajhun akhar untuk sanad ini atau untuk hadis ini muttasil atau musnad. Tamam? Musnad. Walaupun bima'nahu, ya sih. Karena yang syughul istighal itu siapa? Faqih muhaddits. Tahu makna ini. Kan tak maknanya ini? Ketika Sayyidina Mu'adz meletakkan kakinya di salah gharz ini sejenis kendaraan, terus Nabi lihat itu enggak sesuai dengan akhlak, kata Nabi bilang apa? Perbaiki atau hasin khuluqaka. Linnas ya Mu'al Jambal. Ma'nahu ai, apa maksud bahwasanya hadis ini ada syahid atau sahih bima'nahu atau ya'ti bima apa? Ya, ya'ti dengan yang sesuai dengan maknanya dan dia sahih. Kata beliau ay anna asla tawsiyah bi husnil khuluq sahih. Tamam? Kan hadis yang dzakarahu Imam An-Nawawi fi Al-Arba'in. Saya rasa itu hadis Tirmizi atau Abu Daud. Ketika Sayyidina Mu'adz akhbirni ma yanfa'uni Rasulullah. Qala hassin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tamam? Itu juz' min al-hadis. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini hadis ini kan syahid untuk hadis. Padahal hadis ini apa? Mu'dhal. Tamam? Wa illa sudah selesai dah mu'dhal. Karena mudah. Cuman antum yang perlu apa perlunya saya mengetahui mu'dhal dengan ghair mu'dhal, yang perlu saya ketahui enggak sama yang saqatnya itu pada dua maudhi' dengan yang saqatnya hanya pada satu maudhi'. Sama enggak? Otomatis enggak. Ketika yang saqat dua berarti si rawi yang sebelum saqit itu berarti parah khalal ta'annya. Ketika yang gugur satu mat'un, yang dia gugurkan dua berarti ta'annya asyad. Ketika seorang tilmid lupa nyebutin satu orang nama satu seorang, pasti gurunya marah, kamu enggak ngulang. Atau lupa dua baris atau dua nama orang gitu kan, harus dihafal. Yang lainnya lupa dua orang, mana yang lebih tinggi nilainya? Yang pertama kan, karena dia hanya lupa satu. Begitu juga seperti ini. Wal farqu bainal mudal, apa ini? Oh, ini bukan. Wa illa fa in kana saqit. Kita sudah masuk ke yang pembahasan terakhir ini, munqati'. Wa illa artinya apa? Makna wa illa di sini, fa in kana saqitu bi ithnaini ghairi mutawaliyaini fi mawdi'aini mathalan fa huwa munqati' wa kadzalika in saqata wahidun faqat aw akthar min ithnaini lakin yushtaratu 'adamu at-tawali. Wa 'ala hadha fal munqati' wal hadithu alladhi saqata min riwayati rawin wahid qabla sahabi fi mawdi'in wahid aw mawdi' muta'addidah bihaythu la yazidu as-saqitu fi kulli minha 'ala wahid wa la yakunu saqitu awwala sanad. والمنقطع على ذلك مبين لبقية أقسام سقط لا يلتقي مع شيء منها واختيار المصنف ابن حجر رحمه الله لكن الجمهور على أن المنقطع هو ما سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند فيكون المنقطع قسما عاما يشمل كل أقسام سقط من السند وهذا كما قال النووي الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والخطيب بن عبد البر وغيرهما من المحدثين. Saya tadi udah singgung sini. Misalnya tadi mursal, munqati' sama indal mutaqaddimin. Ini yang dimaksud dengan Imam Nawawi di sini. Ketika beliau menisbahkan ini ke Khatib wal Ibn Abdul Bar wa ghairihima. Bahwasanya qudama menyamakan mursal dan munqati'. Tapi kita mau tahu apa sih ikhtiar al-Hafidz di sini mengenai al-munqati'. Kalau saqitnya itu bitsnain fi ghair mutawaliyan. Kita sudah contohkan tadi jelas. Fi mawdi'ain pada dua tempat tapi enggak mutawali. Namanya apa? Munqati' katanya. Tapi di fil athna juga. Bukan fil awal, bukan fil akhir. Ini berdasarkan apa? Ikhtiar al-Hafidz. Wa kadzalika in saqata wahidun faqat. Tapi di tengah. Kenapa? Kenapa enggak mu'allaq? Kenapa? Apakah bisa kita katakan mau saqitnya pada satu maudhi' tapi di Syekhul Musannif kita bilang dia munqati'. Berdasarkan ikhtiar al-Hafidz enggak bisa kita bilang itu munqati'. Itu mu'allaq. Kalau yang gugur itu setelah tabi'i juga nggak bisa dinamakan munqati'. Karena namanya mursal. Pada selain itu baru dinamakan munqati'. Yang jelas jangan tawali. Kalau dia ta'addud. Tamam? Sudah jelas. Intinya, kalau antum sudah tahu taswir dari tiga itu tadi, untuk mengetahui munqati' itu senang. Mudah. Bukan di awal, bukan di akhir. Bukan di tengah kalau tawali, atau bukan di awal dengan ta'addud dan tawali, atau bukan di akhir dengan ta'addud dan tawali. Berarti itu
munqati'. Udah. Tapi itu berdasarkan ikhtiyar Hafiz. Tapi al-qudama katanya apa? Syuf. Au aktsar min ithnain lakin ishtaratu 'adam mutawali kan? Kata Mu'alik sini, hadis yang saqat min ruwati rawin wahid qabla sahabi. Syuf. Di sini qaid. Harus yang gugur itu qabla sahabi. Fi mawdi', pada satu mawdi' atau mawdi' beberapa mawdi'. Bihaitsu yang mana yang gugur itu tidak lebih dari apa? Dari satu orang. Pada setiap apa? Setiap mawdi'. Wala yakunu saqit awal sanad. Kalau awal sanad mu'allaq ya enggak? Munqati' ala dzalika, berdasarkan ini, ta'rif Ibnu Hajar berarti munqati' beda enggak dengan pembagian yang lain? Beda dengan mu'allaq, beda dengan mu'dhal, beda dengan mursal. Jadi munqati' adalah qasim untuk yang tiga ini. Jadilah arba'ah. La yaltaqi ma syai' minha, dan enggak ketemu sama sekali. Enggak akan ketemu munqati' dan mu'allaq, enggak ketemu munqati' dengan mursal, enggak ketemu munqati' dengan mu'dhal. Dan ini adalah ikhtiar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tamam? Kata beliau apa? Akan tapi jumhur berpendapat, mazhab jumhur adalah munqati' itu adalah yang gugur satu atau lebih. Pada maudhi' mana? Jadi kalau berdasarkan ta'rif jumhur, mu'allaq itu munqati' enggak? Munqati'. Mu'dhal, munqati', mursal munqati'. Berarti hanya tiga. Tamam? Berarti tiga ini maksimnya adalah munqati'. Berarti coba sebutkan hadis munqati'. Jawabannya ada tiga. Ini kalau berdasarkan siapa? Jumhur. Apa itu? Mu'allaq, mu'dhal, mursal, sudah. Terus munqati' mana? Ya udah orang munqati' maksim kok. Bukan qasim minal aqsam, tamam? Jelas. Berarti dengan begini kita sudah selesai membahas 4 anwa' as-saqat pada sanad az-zahir tentunya, al-wadih atau dengan ta'bir lain al-wadih. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mudallas dan al-mursal khafi. Tapi kita lanjutkan nih setengah safhah ini untuk beliau yang ingin isy'ar atau tanbih bahwasanya saqatnya ada dua. Kita sudah singgung tadi tapi kita baca saja. Kata beliau, "Tsumma inna saqata min al-isnad qad yakunu wadihan yahsulu al-ishtiraku fi ma'rifatihi ka kauni rawi mathalan lam yu'asir man rawa anhu aw yakunu khafiyan fala yudriku illa al-a'immatul hudzaqul muttali'una ala turuqil hadits wa 'ila al-asanid." Kata beliau, saqat pada sanad itu ada dua. Yang pertama wadih. Wadih itu yang saqat wadih gimana sih? Ada di situ ishtirak. Ishtirak maknanya apa? Dua, maksudnya apa? Al-ishtirak fi ma'rifati maknanya apa? Al-hudzaq atau ghairul hudzaq? Hudzaq ini siapa? Al-hudzaq minal muhadditsin. Yang tahu khafi, yang enggak tahu khafi, semuanya tahu. Jadi yang fi mustawa biasa, yang mustawa luar biasa, semuanya tahu bahwasanya ini adalah wadih. Ini adalah inqita'. Karena mereka tahu apa? Tahu tarikh. Ini rawi enggak ketemu dengan man fawqahu. Tamam? Kakau ni rawi mathalan lam yu'asir man rawa anhu. Ini semua orang tahu kata beliau. Enggak perlu kan hudzaq, enggak perlu yang tahu ilal khafi untuk mengetahui ini, tamam? Au yakunu khafiyan. Ini yang kedua. Berarti kalau wadih semua orang tahu katanya, atau semua muhadditsin tahu, atau semua a'immah tahu. Yang kedua, saqat itu khafi. Khafi ini hanya diketahui oleh siapa? Fala yudriku illa al-a'immatul hudzaq. Kayak siapa? Ad-Darqutni ini, Ibnu Madini yang tahu ilal, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Muslim, tamam? Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, al-muttali'una ala turuqil hadis. Karena mereka kan hufadzul hadis. Mereka dengar itu salah baca aja atau mendengar sanad kalau ada yang enggak beres. Padahal pada si mukri'nya mungkin secara zahir enggak ada masalah. Tapi dia tahu ada ilal di situ. Di sinilah salah satu apa? Penyebab ta'lilil hadis. Salah satu penyebab hadis itu mu'al dan ilahnya khafi. Dan khafa'ul illah itu qadih atau ilahnya ini qadihah. Di sini antum masuk ke ta'lil. Ketika ada khilaf ini antara dua sanad, yang satunya seperti ini, satu seperti ini, di situ antum baru istighal, amaliyat tarjih baina dua wajah yang saling takhaluf dengan amaliyahnya. Di situ ada pembahasan tersendiri bagaimana antum menyelesaikan al-ahadits al-mu'allah. Maka kata beliau, al-muttali'una ala turuqil hadits wa ilalil asanid. Ini yang tahu ini bahwasanya ada saqtun khafi ini bukan semua orang. Yang tahu adanya tadlis, yang tahu ada irsal khafi. Itu siapa? Para hudzaq saja. Fal awal, yang pertama al-wadih itu rinciannya gimana? Wa huwal wadih yudraku bi adami talaqi, diketahui dengan tidak adanya talaqi, tidak ada pertemuan antara rawi dan syaikhi, ya enggak? Bi kaunihi lam yudrik asrahu. Bagaimana?
Antum tahu, ini dengan tarikh. Ini wafatnya tahun sekian. Ini lahirnya tahun sekian si murid. Guru si rawi ini, si syekh ini wafat tahun sekian. Rawi ini lahirnya 5 tahun setelah syekh wafat. Mungkin nggak ketemu? Nggak mungkin. Mungkin nggak Imam Syafi'i ketemu Imam Abu Hanifah? Jadi antum kalau dapati sanad Anis Syafi'i qala haddatsana Abu Hanifah, kita pun tahu. Ya enggak? Orang lahir wafat Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Mustahil. Ini perlu hudak enggak? Enggak perlu hudak. Tamam? Ya biqan lam yudrik asrahu, yaitu. Atau Imam Ahmad an Imam Malik. Ini pas, ini lam yudrik asrahu. Mungkin kalau ini, kalau saya misalkan Syafi'i an Abu Hanifah, nanti ada bilang yudriku asrahu. Oke, tamam. Cuman tetap juga nggak mungkin. Masa umur 5 hari atau 5 bulan, ya tamam. Au adrakahu lakin lam yatami'a wa laysa lahu minhu ijazah wa ijazah. Atau dia ada idrak. Idrak kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, tapi akid idrak. Lakin lam yajtami'a. Yani apa? Adrakahu min haitsul asr. Ada mu'asarah. Maknanya apa? Anggaplah Imam Syafi'i ke Imam Malik. Mu'asarah akid. Bahkan liqa juga. Ini misalnya. Misal yang yudrik. Tapi di sini hanya saja beliau bilang lam yajtami'a. Itu banyak kan? Ada a'immah yang mu'asarah. Apalagi dulu. Kita kan cerita ini tarikh. Kita nggak cerita orang sekarang. Sekarang pesawat 10 jam yang dulu beberapa bulan. Sekarang 10 jam, 15 jam selesai. Lakin lam yajtami'a. Mu'asarah ada tapi nggak ketemu. Tamam? Berapa banyak di antara kita yang sezaman dengan Imam Syekh Buti? Tapi berapa banyak yang nggak ketemu Syekh Buti? Padahal bahkan yang dalam satu waktu kedua orang ini berada sama-sama, contohnya dua-duanya ada di Kairo, nggak ketemu. Lam yatami'a. Bisa nggak kalau saya belum ketemu Syekh Buti, tapi wa'asir, saya bilang haddatsani Syekh Buti. Antum bilang saya kadzab, tamam? Tapi bagi yang nggak tahu, oh mungkin karena ihtimal itu ada kan? Dari segi mu'asarah, bagi yang nggak tahu, itu antum kalau antum tahu. Kalau saya bilang saya nggak ketemu, kalau saya nggak ngomong seperti itu, atau antum nggak tahu saya nggak ketemu, tapi mu'asarah ada. Itu harus orang yang teliti untuk mengetahui itu min babil tamthilan ya. Mathalan wa apa? Au adrakahu lakin lam yajtami'a wa laysa lahu minhu ijazah. Ijazah juga nggak ada, wijadah juga nggak ada. Ijazah tahu kan? Ijazah. Nanti saya ini ijazah ini adalah satu dari tahammul wal ada juga. Wijadah ka qauli ba'dil a'immah wajadtu bi khatti fulan. Imam Ibnu Hajar banyak mentatbik ini di tahdibnya. Ketika beliau menukilkan atau mentalkhis Tahdhibil Kamal, beliau sudahi mengenai qaul rawi yang diterjemahin itu, kata wajadtu bi khatti Dzahabi. Walaupun itu enggak di setiap rawi sih, tapi banyak. Wajadtu bi khatti Dzahabi. Artinya apa? Sebenarnya beliau mau ngomong wa fi kitabi kadza di Dzahabi, contohnya wa fi siyar kadza. Tapi beliau enggak mau seperti itu. Beliau bilang wajadtu bi khatti Dzahabi, subhanallah. Tapi lebih adak. Maknanya apa? Memang bi khatti Dzahabi, tulisan tangan Dzahabi. Mungkin kalau saya sekarang bilang wajadtu bi khatti Dzahabi, betul enggak? Enggak mungkin, orang muassasah risalah kok. Mana itu bi khatti muassasah risalah, bi khatti Dzahabi. Tapi di sini Hafiz adak. Kalau dia bilang wajadtu bi khatti Dzahabi, berarti bi khatti Dzahabi. Dengan fontnya. Fontnya siapa? Fontnya Imam Dzahabi. Tamam? Sekarang kita dengan font apa? Lotus atau Musla. Tamam? Wa min thamma ihtija ila at-tarikh li tadammunihi. Ini yang pertama ini. Ihtija ila at-tarikh li tadammuni tahrir mawalid ruwah fayatim awqat talabi wartilaya. Jadi untuk mengetahui adanya luqi, adanya mu'asarah, adanya ijtima' atau tidak, harus tahu tarikh. Makanya ada ilmu tarikh, ini pembahasannya saya nanti. Tapi antum bisa dapat ini di Fiqh Kutubi Rijal. Di Tahdhib contohnya. Mereka akan memulai ta'rif rijal itu dengan apa? Setelah nama dan laqabnya ila akhirih, ada wafatnya, ada lahirnya. Ada wafayatil a'yan. Tamam? Ada fawatul wafayat. Imam Sofadi apa dan lainnya itu menulis di situ. Bahkan fi kutubi rijal amatan. Imam Zahabi juga nulis di Tarikhul Islam. Tamam? Fi kutubi rijal amatan antum akan tahu wafayat dan mawalid. Litadumuni tahrir. Kenapa? Karena tarikh itu mengandung apa? Litadumuni tahrir mawalid ruwati wa wafayati muawqati talabi murtihalim. Karena di dalamnya ada tahrir,
uraian mawalid mereka, kapan mereka lahir dan wafatnya kapan, kapan dia tolab, kapan dia rihlah, itu ada. Kutub rijal amatan ada. Wa qad iftadaha aqwamun idda'u riwayah an syuyukhin dhahara bi tarikh kadhibu da'wahum. Berapa banyak para ruwah yang mengaku ketemu syekh tapi gara-gara tarikh inkashafa. Apa? Ibarat iftadah ni kelihatan aibnya. Kelihatan dia ini nipu. Dia bilang, oh, haddatsani fulan. Tapi ketika kita cek di tarikh, iftadah. Kelihatan apa ya? Aibnya lah. Kelihatan kadibnya. Wallahu a'lam. An syekh dhahar bi tarikh kadibu da'wahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai al-mudallas wal mursalil khafi insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya dah.